Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 jurusan Ekonomi Syariah kelas 4D IAIN Tulung Agung akan mempersembahkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian koperasi, UKM, dan UMKM. Merebaknya virus COVID-19 ini tidak saja menimbulkan korban jiwa, namun perekonomian rakyat pun ikut tersendat. Di wilayah Jawa Tengah khususnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Emma Rahmawati mengatakan terdapat 767 koperasi yang berada di Jawa Tengah mengalami dampak yang diakibatkan wabah virus COVID-19 ini. Jenis koperasi konsumen, permasalahannya pada bidang pembiayaan ada 79 koperasi, bidang pemasaran 33 koperasi, bidang lain-lain 41 koperasi, bidang bahan baku 6 koperasi, produksi 5 koperasi. Jenis koperasi produsen, permasalahannya pada bidang pembiayaan 17 koperasi, pemasaran 14 koperasi, lain-lain 5 koperasi, bahan baku 8 koperasi, dan produksi 9 koperasi. Jenis koperasi pemasaran, permasalahannya pada bidang pembiayaan 6 koperasi, pemasaran 5 koperasi, lain-lain 1 koperasi, bahan baku 1 koperasi, dan produksi tidak ada yang mengalami. Jenis koperasi jasa, permasalahannya pada bidang pembiayaan 13 koperasi, pemasaran 10 koperasi, lain-lain 4 koperasi, bahan baku tidak ada yang mengalami, dan produksi ada 1 koperasi. Jenis koperasi simpan pinjam, permasalahannya pada bidang pembiayaan ada 287 koperasi, pemasaran 51 koperasi, lain-lain 151 koperasi, bahan baku 4 koperasi, dan produksi tidak ada yang mengalami. Dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh beberapa jenis koperasi yakni dari permasalahan faktor pembiayaan. Apabila faktor pembiayaan tersendat akan sangat berpengaruh terhadap faktor lainnya. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 juga berdampak pada usaha kecil menengah di Jawa Tengah. Terdapat sebanyak 19.265 usaha kecil menengah di Jawa Tengah terkena dampak dari pandemi COVID-19. Yang pertama pada UKM makanan dan minuman. Terdapat 5 permasalahan. Yang pertama, pada bidang pemasaran terdapat 7.300 UKM, pembiayaan terdapat 3.068 UKM, bidang lain-lain terdapat 1.557 UKM, bahan baku terdapat 611 UKM, dan produksi terdapat 109 UKM. Yang selanjutnya pada UKM perdagangan juga terdapat 5 permasalahan. Yang pertama, permasalahan pada bidang pemasaran terdapat 991 UKM, pembiayaan terdapat 373 UKM, bidang lain-lain terdapat 111 UKM, bahan baku terdapat 85 UKM, dan produksi terdapat 7 UKM. Yang ketiga, pada UKM fashion juga terdapat 5 permasalahan. Yang pertama, permasalahan di bidang pemasaran terdapat 1.247 UKM, bidang pembiayaan terdapat 289 UKM, bidang lain-lain terdapat 214 UKM, bahan baku terdapat 97 UKM, dan produksi terdapat 21 UKM. Yang selanjutnya pada UKM jasa juga terdapat 5 permasalahan. Yang pertama, di bidang pemasaran terdapat 425 UKM, pembiayaan 366 UKM, bidang lain-lain terdapat 146 UKM, bahan baku terdapat 28 UKM, dan produksi terdapat 7 UKM. Yang keempat yaitu pada UKM Handicraft. Terdapat 5 permasalahan.
Yang pertama, di bidang pemasaran terdapat 455 UKM, pembiayaan terdapat 207 UKM, lain-lain terdapat 123 UKM, bahan baku terdapat 64 UKM, dan produksi terdapat 14 UKM. Selanjutnya, pada UKM pertanian dan peternakan juga terdapat 5 permasalahan. Yang pertama, di bidang pembiayaan terdapat 520 UKM, pemasaran terdapat 294 UKM, bidang lain-lain terdapat 82 UKM, bahan baku terdapat 68 UKM, dan produksi terdapat 21 UKM. Selanjutnya, pada UKM lain-lain juga terdapat 5 permasalahan. Yang pertama, permasalahan pada pembiayaan terdapat 231 UKM, pemasaran terdapat 102 UKM, lain-lain terdapat 28 UKM, bahan baku terdapat 19 UKM, dan produksi terdapat 4 UKM. Sebanyak 19.265 usaha kecil menengah di Jawa Tengah yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 mayoritas mengeluhkan ketersediaan bahan baku dan pemasaran yang mulai tersendat. Hal ini tentu saja mengganggu proses kelancaran produksi. Keluhan terbanyak yang mereka keluhkan yang pertama yaitu mereka tidak bisa mengangsur kredit di bank. Kedua, mereka kesulitan untuk mencari bahan baku sehingga banyak yang tak lagi berproduksi atau masih produksi akan tetapi kesulitan untuk mencari bahan baku. UKM yang sangat terpengaruh berasal dari bidang makanan, minuman, serta produsen yang bergerak di bidang kria dan tekstil. Masalah lain adalah keterjangkauan pasar yang belum menyentuh sektor online. Dari ketiga masalah tersebut adalah masalah yang banyak dikeluhkan oleh usaha kecil menengah di Jawa Tengah, sehingga banyak dari mereka yang mulai merumahkan karyawan. Dari data koperasi dan usaha kecil menengah yang terdampak COVID-19, dapat disimpulkan bahwa adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada perekonomian suatu negara, khususnya bagi para mereka masyarakat kecil. Ada 3 peran utama koperasi dan usaha kecil menengah, yaitu yang pertama adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh usaha kecil menengah. Yang kedua yaitu sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Dan yang ketiga, memberikan pemasukan devisa bagi negara. Usaha kecil menengah Indonesia memang sudah sangat maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tetapi juga internasional. Dari dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 ini terhadap koperasi dan usaha kecil menengah seperti penurunan hasil penjualan, sulitnya mencari bahan baku, sulitnya untuk memproduksi suatu produk, dan sulitnya untuk memasarkan suatu produk, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendampingan dan dukungan penyediaan bahan baku. Hal itu dilakukan dengan memberikan subsidi agar sektor usaha kecil menengah bisa menjangkau bahan baku dan tetap berproduksi. Selain subsidi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan memanfaatkan program dari Kementerian Koperasi berupa distribusi bahan baku. Ada pula program memasukkan pelaku usaha kecil menengah ke pasar online. Selain itu, pemberian suntikan modal bagi para pelaku usaha koperasi dan usaha kecil menengah akan memberikan stimulus bisnis yang baik bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi mereka yang terdampak usahanya saat merebaknya virus COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah dengan cara relaksasi kredit yang telah diterbitkan oleh
otoritas jasa keuangan seperti penundaan pinjaman pokok, bunga, dan skema-skema lain. Demikianlah video yang dapat kami sajikan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga perekonomian masyarakat bisa kembali normal, serta bisa beraktivitas kembali tanpa adanya suatu gangguan. Stay at home and stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.